agama saya paling benar, agama kamu salah, oleh karena itu kamu akan masuk neraka. Nah, boleh seperti itu. Tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, jangan gampang mengkapir-kapirkan orang. Ataukah yang kekerasan dan seperti itu gitu kan. Banyak sekali video-video yang mengarah kepada intoleransi. Suluh Podcast Cipedes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabat penyuluh podcast Cipedes, kali ini kita akan membahas tema tentang penting meneguhkan moderasi beragama di tengah keberagaman. Bersama saya, Yaya Muhammad Hudaya, dan narasumber istimewa, Bapak Dudung Abdul Fatah SAG. Selamat siang, Pak Dudung. Selamat siang. Beliau juga sebagai Ketua MUI Kecamatan Cipedes. Ya. Kita akan mengawali bagaimana nilai moderasi dapat menjadi penopang kerukunan di masyarakat multikultural. Untuk itu langsung saja ke narasumber, yaitu Pak Ajengan Dudung. Tentang tema moderasi ini sangat penting bagi negara kita, negara Indonesia, bahwasanya kerukunan umat beragama ini sangat fundamental. Pertanyaan yang akan diajukan yaitu apa makna moderasi beragama dan mengapa penting diterapkan di masyarakat multikultural seperti di Indonesia seperti ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yaya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka kita berdiskusi ataupun tukar pikiran lah ya. Berbicara tentang masalah moderasi beragama, berarti moderasi itu adalah kita bersikap tawasud, umatan wasaton, yang moderat, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu kaku. Kalau berhubungan dengan moderasi beragama, berarti intinya kita dalam menjalankan aturan agama yang tawasud. Karena yang namanya agama itu adalah aturan yang sudah baku, yang sudah mutlak, tidak bisa dirubah. Karena ajaran agama adalah ajaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak ada istilah merubah agama. Yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah bagaimana kita cara menjalankan agama. Bagaimana kita cara mengamalkan ajaran agama di mana kita hidup di suatu negara. Kebetulan kita berhidup di negara Indonesia yang sangat majemuk, multikultural, maka kita harus menjalankan ajaran agama berdasarkan kultur-kultur juga yang ada di negara kita, di mana kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang begitu luas, yang begitu kaya dengan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber-sumber kebudayaannya. Oleh karena itu, kita menjalankan agama, bukan ajaran agama Islam saja, pasti harus setiap agama juga yang ada di Indonesia harus memahami tentang masalah moderasi beragama ini.
Jadi bukan cuma ditunjukkan kepada umat Islam saja. Iya. Jadi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia harus moderasi beragama, artinya mengamalkan ajaran agama masing-masing sesuai dengan kultur ataupun keadaan-keadaan yang ada di kita, tapi bukan berarti merubah ajaran agamanya. Oke, terima kasih Pak Jengan. Berarti mungkin ini secara garis besarnya ini bahwa moderasi beragama tersebut tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, gitu kan? Bahwasanya kita harus menyesuaikan juga dengan kultur yang ada di Indonesia, tapi tidak merubah ajaran agama. Seperti berpakaian. Kan pakaian itu adalah kewajiban kita untuk menutup aurat. Tetapi bukan berarti pakaian kita itu harus meniru di negara-negara yang lain. Di Indonesia ada pakaiannya seperti ini, bukan berarti pakaiannya juga harus seperti di negara lain, karena di negara lain seperti itu. Kalau beragama Islam tidak usah seperti itu. Yang jelas kita berpakaian itu adalah kewajiban untuk menutup aurat. Masalah bentuk atau potongan itu ya disesuaikan dengan kultur di kita. Ya, mungkin jadi bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana peran MUI dalam menguatkan nilai moderasi beragama di tingkat khususnya Kecamatan Cipedes. Silakan Pak Jengan. Terima kasih. Kami sebagai Ketua MUI di Kecamatan Cipedes dan juga sebagai penyuluh di Kecamatan Cipedes, peran MUI di dalam masalah mengamalkan moderasi beragama, di mana yang sudah ditugaskan oleh pemerintah, kita harus mendorong, bahkan harus menjadi motor penggerak bagi seluruh warga masyarakat, di mana MUI ditugaskan di daerahnya masing-masing, maka harus mendorong menjadi motor penggerak ke seluruh warga masyarakatnya untuk melaksanakan ataupun mengamalkan ajaran agamanya dengan tawasul. Tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, jangan gampang mengkapir-kapirkan orang, membidah-bidahkan orang, menyesatkan orang. Jangan seperti itu. Karena itu akan melukai perasaan-perasaan. Tapi kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan, kita harus cek dulu, kita harus tabayun dulu, jangan dulu gampang-gampang mengecap seseorang itu sesat, mengecap seseorang itu bid'ah, hurafat, tahayul, dan yang lain-lain. Karena hal itu dapat menimbulkan konflik. Konflik sara itu sangat berbahaya. Maka kami sangat mengharap kepada seluruh jajaran di pengurusan MUI di tiap tingkatan, wabil khusus yang ada di Cipedes, karena MUI bukan saya saja, ada pengurus-pengurusnya, di tingkat kelurahan juga ada. Maka kami mengharap supaya seluruh MUI menjadi motor penggerak untuk moderasi beragama, dan juga seluruh masyarakat juga harus paham bahwa moderasi beragama itu bukan berarti merubah ajaran agama. Karena ada yang berpandangan bahwa moderasi agama itu adalah merubah ajaran agama. Bukan. Betul. Ya, betul, bahwasanya MUI itu harus menjadi motor penggerak untuk merukunkan umat, gitunya, antar umat beragama. Pertanyaan yang ketiga, ya, fenomena apa yang menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara toleransi dan keteguhan akidah di era digital seperti ini? Nah, ini sangat menarik. Di satu sisi kita harus punya sifat toleran, ya. Karena kan di kita ada dasar moderasi
beragama atau pilar moderasi itu ada 4 kan, komitmen kebangsaan, Ya. toleransi, anti kekerasan, Ya. dan menerima budaya lokal gitu ya. Ya, betul. Ataupun tradisi lokal itu sebagai budaya. Nah, di dalam toleransi ataupun di dalam moderasi beragama itu kita harus toleran dan juga kita harus menjaga akidah. Nah, di sini harus kita pahami bahwa yang disebut toleran itu bukan berarti pimiluan, bukan berarti ikut-ikutan. Toleran itu kita harus saling menghargai dengan orang yang berbeda pendapat ataupun berbeda agama. Tatkala kita melakukan sesuatu, orang lain tidak, ataupun kita tidak melakukan sesuatu, orang lain tidak, maka kita jangan sampai mencap dulu bahwa itu sesat, bahwa itu melenceng dari aturan agama. Nah, kita harus tabayun dulu. Nah, toleransi itu berarti kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan sampai kita toleransi itu kebablasan lah. Kebablasan nggak boleh. Orang lain merayakan hari besar agamanya masing-masing, silakan. Agama yang lain tidak dipaksa untuk ikut-ikutan, bahkan nggak boleh, nggak usah lah. Tapi kita menghargai mereka. Misalkan umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, maka orang yang bukan agama Islam hargailah umat Islam, tidak boleh mengganggu, tidak usah ikut-ikutan merayakan hari raya. Begitu juga tatkala orang non-muslim merayakan hari kebesaran agamanya, maka umat Islam jangan mengganggu. Jangan sampai mereka tidak merasa aman, tidak merasa nyaman tatkala merayakan hari keagamanya karena diganggu oleh kita, nggak boleh. Kita harus menjaga mereka, silahkan mereka merayakan hari kebesaran mereka, tapi kita tidak ikut-ikutan. Yang intinya kita tidak boleh mengganggu. Karena kalau seandainya kita mengganggu hari raya orang-orang yang punya agama, maka di sanalah akan timbul konflik-konflik yang kurang baik, akhirnya akan menjadikan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kesananya bisa timbul permasalahan-permasalahan yang besar, bahkan bisa jadi timbul bentrokan-bentrokan dari mulai obrolan bahkan sampai bentrokan fisik akhirnya kalau seandainya tidak saling menghargai. Jadi untuk setiap agama jagalah akidahnya masing-masing, tapi tetap toleransi dijaga, artinya kita saling menghargai. Setiap agama dan setiap antar umat beragama punya keyakinan masing-masing, tidak boleh mempengaruhi orang lain dan juga tidak boleh mengganggu orang lain. Ya. Ini mungkin di dalam keadaan sekarang sistem digitalisasi gitu kan, banyak berseliweran video-video yang intoleransi ataukah yang kekerasan dan seperti itu gitu kan. Banyak sekali video-video yang mengarah kepada intoleransi. Gimana mungkin apa tantangan terbesar ataupun cara untuk sebagai ketua MUI gitu kan untuk meredamkan situasi di masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi di era sekarang ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Karena itu sudah sunatullah. Bahkan kita bisa bersyukurlah sampai hari ini kita masih berada di dunia ini menyaksikan keadaan alam seperti ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita menyikapi kemajuan-kemajuan di zaman sekarang, terutama masalah teknologi. Ada media-media sekarang, media sosial. Nah, bagi saya sebagai MUI,
mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat tatkala menyikapi konten-konten ataupun berita-berita yang akan menimbulkan provokasi antara agama, antar umat beragama, itu hati-hati. Dan kita juga jangan sampai percaya dulu kepada berita-berita yang ada di media sebelum kita tabayun. Jadi kita cross check dulu apakah itu berita benar ataupun tidak. Jangan sampai kita terpancing karena ada berita-berita yang menghina misalkan salah satu pemeluk agama ataupun menghina salah satu ajaran agama. Jangan sampai kita percaya dulu, gitu. Nantinya akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, wabil khusus yang ada di Kecamatan Cipedes ini, janganlah membuat konten-konten yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dari konten tersebut, berhubungan dengan menghina, melemahkan, melecehkan salah satu pemeluk agama ataupun kepada umat yang beragama. Karena hal itu akan menimbulkan hal yang kurang baik di masyarakat. Jadi sebagai umat yang beriman, kita tatkala melihat ada konten-konten ataupun informasi-informasi di media sosial, jangan percaya begitu saja dulu. Dan juga kita sebagai umat yang beriman, kalau seandainya kita ingin membuat berita, membuat konten ataupun mempublikasikan sesuatu tentang masalah agama, hindarilah hal-hal yang menimbulkan perpecahan di antara umat. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua MUI kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten keagamaan yang menyesatkan di media sosial? Silakan. Oke. Pesan terakhir dari saya dalam menyikapi moderasi beragama, jadi kita harus membentengi diri kita. Setiap umat yang beragama, belajarlah dengan baik tentang ajaran agamanya masing-masing. Sebagai umat Islam, maka rajinlah belajar menggali tentang ajaran agama yang benar dan juga agama-agama yang lain. Dan juga jangan sampai menimbulkan ataupun membuat hal-hal yang kurang baik, merasa bahwa dirinya lebih baik, akhirnya menjelek-jelekan pemeluk agama lain ataupun agama lain. Dan seandainya kita menemukan hal-hal seperti itu, jangan dulu disebarluaskan kepada orang lain. Dan juga kalau seandainya ada berita-berita di media sosial, maka kita jangan percaya dulu. Kalaupun kita ingin mengupload sesuatu di media sosial, maka harus hal-hal yang menimbulkan keamanan, kenyamanan, kedamaian untuk menjaga kerukunan di antara kita. Yakinlah bahwa setiap agama itu adalah benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh karena itu, kita menghargai pilihan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhannya. Yang jelas, sebagai umat Islam, kita menjalankan aturan agama yang sudah dijelaskan dalam kitab yang kita pegang, dalam kitab Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran pun kita dilarang untuk menjelek-jelekan agama lain ataupun pemeluk agama lain. Bahkan tegas dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, disilahkan setiap orang meyakini dan mengamalkan ajaran masing-masing. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, maksudnya silahkan jalankan ajaran agamanya masing-masing, jangan saling melecehkan, jangan saling menghina,
jangan saling apa istilahnya memprovokasi lah, bahwa agama saya paling benar, agama kamu salah, oleh karena itu kamu akan masuk neraka. Nah, boleh seperti itu. Jadi hal seperti itu, kalau seandainya ada hal seperti itu, nanti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman penyuluh dimanapun Anda berada di Suluh Cipadas ini. Mungkin dari sekian pertanyaan dari narasumber mungkin dapat sedikit yang bisa saya disimpulkan gitu kan. Yang pertama itu tentang moderasi itu bukan untuk merubah, tapi untuk menyesuaikan dengan kultur masing-masing, ataupun bukan merubah agamanya, bukan merubah ajaran agamanya, tetapi menyesuaikan dengan kultur yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peran MUI itu sangat krusial karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahwasanya MUI adalah garda terdepan untuk keberlangsungan masyarakat yang harmonis, ya, tidak ada A, tidak ada B, gitu kan. Yang penting itu semuanya adalah masyarakat. Yang selanjutnya tantangan di era digital ini banyak sekali, mungkin barusan sudah dijelaskan, banyak konten-konten yang tidak relevan dengan nilai-nilai toleransi. Itu bisa cross check dulu, jangan ditelan mentah-mentah, harus bisa di cross check dulu supaya supaya masyarakat tidak gaduh. Masyarakat jangan sekali-kali men-share ulang konten-konten yang mengarah kepada kekerasan ataupun intoleransi. Selanjutnya tentang masalah terakhir ya, mungkin jaga kerukunan di masyarakat, lakum dinukum waliyadin, itu kan, untuk mulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Itu saja. Terima kasih Pak Kiai sudah berdiskusi di podcast Suluh Podcast Cipadas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para penonton sekalian. Siap. Terima kasih kepada Pak Jengan Dudung yang sudah memberikan pencerahannya tentang masalah moderasi ini. Sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya Suluh Podcast Cipadas, bersama kami menyebarkan semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Sama-sama. Suluh Podcast Cipadas.